Halo semuanya, selamat datang kembali ke episode spesial Erik Sia. Pernah kalian merasa pengen pipis di pagi hari dan kalian merasa malas sekali untuk melakukan itu? Kejadian ini merupakan kejadian yang menyelamatkan nyawa dari satu kru kapal di Nigeria. Bangun di pagi hari merupakan sesuatu yang sangat malesin. Bangun di pagi hari untuk pipis pada saat itu adalah kejadian yang sangat menguntungkan bagi seseorang yang bernama Harrison Ojekpa Okene. Dan Harrison adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat pada saat kapalnya tenggelam selama 3 hari di dasar lautan. Pada saat itu, pada tanggal 26 Mei 2013, tepatnya di Teluk Guinea di bagian tenggara Samudra Atlantik, terdapat banyak hasil bumi yang sangat berlimpah di bagian tersebut. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan hasil bumi yang membuat anjungan-anjungan khusus untuk mengebor ke dalam lapisan bumi tersebut. Loh, pada nanya kan, apa itu anjungan-anjungan? Ya, anjungan-anjungan yang untuk mengebor ini gambarnya seperti ini. Ya, tepatnya sekitar 32 km di pesisir pantai Escravos, Nigeria. 3 kapal tugboat atau yang gambarnya seperti ini, ya, mereka akan melakukan misi untuk menstabilkan satu kapal tanker yang besar agar tidak terombang-ambing pada saat itu. Akan tetapi proses penstabilan ini tidak berlangsung baik karena pada saat itu cuacanya sangat buruk sekali dan ombaknya sangat besar. Jadi pada saat itu kapal dari Harrison dan kapal tanker ini sedang ditarik. Dan pada saat ditarik ini mereka ada satu tambang yang besar untuk menarik kapal tanker ini. Dan pada saat itu cuacanya sangat buruk. Kapal tugboat yang digunakan untuk menarik kapal tanker ini, akhirnya tali yang menghubungkan kapal yang menyeret kapal tanker ini akhirnya putus. Dan karena pada saat itu ombaknya sangat besar, akhirnya kapal Jaskon 4 yang ditumpangi oleh 12 kru kapal ini akhirnya tenggelam. Dan karena protokol yang mengharuskan para kru pada saat mereka tidur untuk mengunci mereka sendiri dari dalam kamar, pasti pada nanya dong, kenapa mereka harus mengunci diri mereka dari dalam? Bukannya aman dari teman-teman mereka sendiri pada saat mereka tidur gitu? Dan ternyata protokol ini digunakan untuk menyelamatkan diri mereka dari, kita tidak tahu apakah ada serangan dari bajak laut kapanpun mereka datang. Jadi protokol ini harus dilakukan untuk menjaga diri mereka dari serangan bajak laut dari luar. Dan karena protokol inilah para kru dari Jaskon 4 akhirnya mengevakuasi mereka, tapi agak sedikit terlambat pada saat itu. Tapi seperti yang kita ketahui, Harrison pada saat itu dia sedang berada di dalam toilet. Harrison yang berada di dalam toilet itu tidak menggunakan apa-apa, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, hanya menggunakan celana dalam pada saat itu. Ketika kapalnya mulai terbalik pada saat itu, otomatis banyak sekali air yang masuk ke dalam kapal tersebut. Harrison yang mencoba sekuat tenaga untuk membuka pintu itu, melihat dan menyaksikan 3 kru kapal lainnya yang mencoba keluar dari emergency exit, akhirnya terbawa ombak dan meninggal pada saat itu. Dan karena air yang masuk levelnya sangat kuat
dan sangat banyak sekali. Akhirnya Harrison yang berada di dalam toilet itu terseret ke dalam satu lorong yang kecil dan dia berhasil masuk ke dalam satu toilet yang berukuran sekitar 1,2 meter yang sangat kecil sekali. Kapal ini tenggelam sedalam 30 meter dengan posisi terbalik. Pasti banyak teman-teman yang nanya, loh kok penyelamatnya nggak langsung datang buat nyelamatin? ada ternyata. Pasukan penyelamat dikerahkan untuk menyelamatkan kapal tersebut. Kapal-kapal penyelamat dan helikopter dikerahkan untuk mencari di mana letak kapal itu tenggelam. Penyelam pun dikerahkan untuk mencari lokasi di mana kapal itu tenggelam. Para penyelaman menggunakan jangkar untuk menandai lokasi tersebut agar tidak kehilangan jejak di mana kapal itu berada. Jangkarnya akhirnya dilepasin ke dalam laut tersebut. Dan jangkar yang dilepaskan itu menghantam bagian kapal. Dan Harrison yang berada di dalam itu kaget dan langsung menggedor dengan harapan agar ada yang mendengarnya. Dan karena kejadian ini terjadi sangat tiba-tiba, para penyelam ini pun tidak menggunakan persiapan untuk melakukan penyelaman untuk lebih dalam lagi. Jadi pada hari itu proses penyelamatan pun akhirnya di stop. Kenapa di stop pada saat itu? Karena para penyelam itu mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kalau masih ada orang yang selamat di dalam kapal itu. Maka karena itu para penyelam ini mengatakan bahwa tidak ada yang selamat. Prosesnya pun akhirnya dihentikan. Setelah hampir 1 hari penuh di dalam toilet kecil tersebut, Harrison mengumpulkan keberaniannya untuk berenang pergi ke tempat yang lainnya. Dalam keadaan gelap gulita, Harrison berenang dan meraba-raba arahnya untuk ke tempat lainnya. Dan akhirnya dia berhasil menemukan satu ruangan yang lumayan agak besar kantong udaranya, seperti foto di sini. Dan Harrison pun menyadari bahwa kesempatannya untuk hidup itu adalah sangat kecil. Karena kapanpun dia bisa saja mati karena dehidrasi, karena kedinginan, karena mungkin saja sisa udara di dalam kapalnya habis. Jadi kapanpun dia bisa saja meninggal. Tapi dia tidak menyerah pada saat itu. Dia memikirkan keluarganya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dan mengatakan kepada Tuhan bahwa, ya Tuhan, jika saya selamat dari kejadian ini, saya tidak akan kembali lagi ke laut. Dia terus berdoa pada saat itu, membayangkan tentang keluarganya. Terlepas dari masalah oksigen, Harrison mempunyai masalah lain, yaitu Harrison pun mulai merasa menggigil dan kedinginan. Ini biasa disebut dengan hyperthermia, di mana tubuh kita kehilangan panasnya karena lingkungan kita yang membuat suhu di badan kita turun secara drastis. Karena merasa dingin yang sangat ekstrim pada saat itu, Harrison pun meraba-raba di dalam kegelapannya. Dia meraba-raba mendapatkan kasur dan beberapa potong-potongan kayu. Dia akhirnya menggunakan kasur dan kayu-kayu ini untuk membuat seperti pelampung agar setengah badannya dari setengah ke atas tidak masuk ke dalam air. Jadi dia bisa menyimpan hangat tubuhnya dengan cara berada di atas kasur tersebut. Saat itu pun Harrison mulai mencium sesuatu yang mulai busuk. Dia meyakini bahwa
itu adalah badan dari kru kapal lainnya yang sudah busuk di dalam laut. Karena di dalam kegelapan yang sangat gelap gulita, dia tidak bisa melihat apa-apa pada saat itu. Dia hanya bisa mendengar apa yang terjadi di sekitarnya. Dia hanya bisa mendengar suara barang-barang yang mengapung yang menghantam ke dinding kapal. Dan dia cuma mendengar suara seperti ikan-ikan yang sedang menyantap makanannya. Dan dia meyakini bahwa ikan-ikan tersebut sedang menyantap badan dari teman kru kapalnya. Dan pada saat itu, perusahaan dari kapal Gascon 4 yang ditumpangi oleh Harrison ini menyewa para penyelam untuk mengambil kembali kapal dan mayat-mayat yang berada di dalam kapal tersebut. Penyelam ini mempunyai alat-alat yang canggih, mempunyai alat komunikasi yang bisa merekam dan dilihat oleh supervisornya secara langsung. Para penyelam ini tahu bahwa proses penyelamatan ini sangatlah susah karena satu, mereka harus mengangkat kapal tersebut kembali ke atas permukaan. Kedua, kapal tersebut berada dalam posisi terbalik. Ketiga, kapal itu berada di dasar laut. Dan banyak sekali lumpur-lumpur yang membuat para penyelam ini susah untuk melihat di dalam kapal. Dan yang keempat, kamar di dalam kapal itu dikunci dari dalam karena protokolnya untuk menjaga mereka dari serangan bajak laut. Tim penyelamat pun mulai melakukan misinya. Tim pertama terdapat 3 orang, yaitu Nico van Heerden, yang kedua Andre Erasmus, dan yang ketiga Daryl Oosthuizen. Dan supervisornya yang berada di atas bernama Colby. Dia adalah supervisor yang bertugas untuk memonitor sekeliling kapal tersebut melalui kamera yang digunakan di dalam helm penyelamat. Dan tentunya tidak mudah untuk masuk ke dalam kapal ini. Para penyelaman ini menghabiskan sekitar 1 jam lebih hanya untuk membuka pintu masuk. Karena pintu masuknya terbuat dari besi yang sangatlah susah untuk dimasuki. Pada saat mereka masuk ke dalam kapal tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka sangat bingung karena posisi kapal tersebut berada dalam posisi terbalik, sehingga membingungkan para penyelam ini untuk melakukan proses penyelamatan ini. Penyelam ini menemukan 4 mayat kru kapal Gascon 4 ini. Pada saat Nico sedang menyelam melewati lorong-lorong kecil tersebut, ada satu tangan yang dia lihat sedang mengapung. Dan Nico berusaha untuk memegang tangan itu dan mengatakan bahwa ke supervisornya ada satu mayat lain lagi. Pada saat Nico menyentuh tangan tersebut, tangannya itu menyentuh balik. Dia kaget dan supervisornya yang menyaksikan kejadian tersebut di atas kapal, dia berteriak, "Oh, dia masih hidup, dia masih hidup." Nico pada saat itu kaget sekali. Dan pada saat kejadian itu, Harrison yang sudah mulai pasrah dan sudah mulai menyerah, mendengar suara seperti orang yang menggunakan palu untuk membuka pintu kapal tersebut. Dia pun tahu kalau itu adalah penyelamat atau penyelam yang berusaha untuk menyelamatkan para kru. Dia berusaha untuk mendapatkan perhatian dengan cara menggedor-gedor dinding tersebut, tapi tidak ada respon dari penyelamat tersebut. Dan tidak lama setelah itu, Harrison pun melihat seperti ada sebuah cahaya dari helm di atas
bagian penyelam itu. Akan tetapi penyelam itu terlalu cepat dan tidak melihat bahwa ada orang yang dia lewati di lorong tersebut. Akhirnya Harrison pun menyelam dan menghampiri si penyelam pertama yang bernama Nico ini. Supervisor yang bernama Colby tersebut menyuruh Nico, penyelam pertama ini, untuk menepuk bahu Harrison. Dan setelah menepuk bahu Harrison, Colby menyuruh Nico untuk memberikan tanda jempol agar memberi tanda bahwa oke, saya sudah tahu kamu masih hidup, kami akan menyelamatkan Anda. Okay, so have you come into the next deck? Onto the main deck? I'm onto the main deck now. All right, so you should be walking on the ceiling, yeah? Okay. What's that? Okay. All right, you found one, yeah? He's alive. He's alive. Okay, keep him there. Keep him there. All right. Just. All right. All right. Just hold him there, okay? Just keep him there. Fucking hell. I don't know what we're gonna do. All right, just keep him there. Keep him calm, okay? All right, just reassure him. Pat him on the shoulder. Okay. All right. All right. Okay, just reassure him. Give him a thumbs up and reassure him. Okay, reassure him. Keep reassuring him. Di saat seperti ini, semuanya pasti bilang, Ayo cepat naikkan dia ke atas permukaan laut. Ayo cepat naikkan dia ke atas kapal. dan karena dia sudah berada di dalam air selama 60 jam, di dalam darahnya terdapat gelembung nitrogen yang bisa menyebabkan dia bisa terkena serangan jantung tiba-tiba, rasakan sakit yang sangat ekstrim di sendinya pada saat dia naik ke permukaan. Penyelam itu juga menyatakan kepada media bahwa Harrison telah keracunan karbon dioksida. Pada saat itu dia nafasnya pendek, dia keracunan karbon dioksida dan sudah seperti mengigau pada saat itu. Jadi sebelum dinaikkan ke permukaan, Harrison diberikan oksigen selama 20 menit agar dia tenang dan dipakaikan helm khusus untuk penyelam agar dia tidak panik. Sesuatu yang ekstrim bukan, sesuatu yang kejadian kecil bisa menyelamatkan hidup seorang Harrison. Jadi kalau Anda suka dengan cerita ini, klik like dan jangan lupa komen di bawah dan subscribe di channel ini. Jangan lupa untuk share kepada teman-teman Anda kalau Anda menyukai video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.